pendidikan ini apa ya, bidang paling bertanggung jawab atas kemunduran, atas kelemahan kualitas manusia di, bukan cuma di negeri kita sebetulnya, di seluruh dunia mungkin bisa dikatakan, kualitas manusia secara hakiki gitu. Bahkan orang ketika sudah belajar bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya itu untuk bisa paham harus les lagi gitu. Kalau dia harus les lagi, kenapa dia harus bayar guru bahasa Inggris di sekolahnya, buang waktu di sekolahnya, pulang nanti ada PR lagi, terus nanti ada ujian dia harus ngulang pelajarannya lagi, dan toh dia itu nanti akan pahamnya itu ketika les. Ya tinggalkan aja itu sekolah dan dia kenapa di lesnya aja gitu. Karena di sekolah ada ijazahnya. Nah ini akhirnya jadi ijazahnya ini membuktikan bahwa sertifikasi di sekolah ini hanya sertifikasi belaka gitu. Pendidikan sekarang tujuannya keterampilan doang, bukan untuk ke ilmu. Ilmu ini disingkirkan, fokusnya pada keterampilan. Dan keterampilan ternyata tidak terampil juga yang dihasilkan. Itu permasalahan utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kembali ketemu lagi di channel ini, di channel Iqra Society. Kalau kemarin kita sudah ngedengerin, kita udah diskusi tentang apa yang hadir dari Iqra Society sendiri. Ada 2 poin yang kemarin kita sudah dapatkan. Kenapa Iqra Society itu hadir? Yang poin pertama adalah kita pengen bentuk lagi manusia itu untuk membentuk peradabannya. Yang kedua adalah solusi yang ditawarkan ke masyarakat, nge-upgrade lagi, nge-scale up lagi tentang apa yang ada di masyarakat hari ini. Dan dari 2 hal tersebut ada 1 kata kunci yang hari ini kita mau bahas sama Bang Zia, yaitu tentang pendidikan. Bagaimana ini adalah bisa jadi ini juga solusi yang bisa dihadirkan dari 2 hal. Kenapa Iqra Society itu hadir? Mudah-mudahan kita bisa melihat dan kita bisa menarik akar masalahnya itu benar nggak sih dari pendidikan. Kalau kemarin kita udah banyak bicara dari mulai apa yang terjadi misalnya di Masjidil Aqsa sampai dengan hari ini dan kondisi masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan kita ngebahas isu ini kita juga bisa dapat insight terbaru dan juga kita bisa punya kegundahan yang sama dan mudah-mudahan bisa dapat solusi yang sama. Sama-sama yuk kita dengerin dari abang kita di sebelah kita, Bang Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zia. Gimana? Sehat Bang Zia? Alhamdulillah. Nah ini kita ketemu lagi, kita ngobrolin lagi. Sebenarnya sih seperti biasa ya, Iqra Society hadir ini ya jadi teman ngobrol buat teman-teman semua yang mungkin punya keresahan yang sama, yang pengen ngebaca tentang kondisi hari ini. Tadi saya udah ngomong tentang apa yang diresahkan dan kehadiran Iqra Society dengan 1 hal, yaitu di tema pendidikan itu sendiri. Gimana Bang Zia ketika melihat pendidikan, ya terutama ada yang di sekitar kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda. Ya tadi mukaddimahnya cukup abstrak gitu ya, dan cukup mungkin kita agak bingung, umum sekali apa namanya yang dibicarakan. Tapi sebetulnya waktu itu diskusi kita ketika kita berbicara tentang banyak permasalahan itu mengkerucut pada kualitas manusianya, dan dari kualitas manusianya kita punya konklusi sementara bahwa sepertinya kita harus membidik atau mengeksposur bagian pendidikan gitu. Lalu ketika kita ngomong pendidikan, pertanyaan kita waktu itu adalah emang kenapa pendidikan kita gitu ya? Mungkin orangnya aja nggak sekolah kali. Mungkin kalau sekolah tidak seperti itu, atau mungkin kalau sekolahnya lebih rajin, lebih kerja keras, itu bisa tidak seperti itu. Artinya pendidikannya baik-baik saja, cuman orangnya aja mungkin yang tidak pendidikan itu. Iya, tidak memanfaatkan itu semua gitu ya.
perspektif ini bisa dikatakan berubah dari pengalaman pribadi, atau sebelum pengalaman pribadi kita mau melakukan kritik dulu gitu. Kenapa sih kita melihat bahwa pendidikan ini bidang paling bertanggung jawab atas kemunduran atau kelemahan kualitas manusia bukan cuma di negeri kita, sebetulnya di seluruh dunia mungkin bisa dikatakan kualitas manusia secara hakiki gitu. Bahkan penurunan kualitas manusia ini sudah sampai yang tadinya moral atau spiritual itu sampai ke tahap yang mereka sendiri sebetulnya mengejar itu gitu. Itu sampai pada tahap material itu sendiri pun akhirnya lemah gitu. Kalau dulu bilang ya orang udah nggak peduli sama agama karena mereka lebih peduli dengan mencari uang misalnya, atau mencari hal yang bisa dijadikan uang, itu kompetensi profesional dan lain sebagainya. Ya sekarang bahkan kompetensi itu pun ya nggak ada juga. Kalau misalnya kita lihat, kalau kita bandingkan orang sekolah di tahun 40-an apalagi sebelumnya, apalagi kalau misalnya kita melihat jauh ratusan tahun di zaman ulama, itu orang kalau bisa baca tulis sudah bisa jadi ulama gitu. Orang bisa baca tulis, dia bisa jadi ulama. Sekarang orang bukan cuma bisa baca tulis, sekolah 15 tahun, ya jangan jadi ulama, karena dia jadi beban masyarakat gitu. Masyarakat terbebani oleh perilaku dia, sikap dia, sifat-sifat kepemimpinan pribadinya ya. Apalagi sebagian sampai pada mereka sudah sekolah, kuliah, dan ternyata setelah kuliah, bahkan S1, S2, S3, tidak punya kompetensi juga gitu. Jadi apa sebetulnya yang dihasilkan? Nah ini kalau mau didiskusikan sangat panjang ya, dan ini mungkin kesempatan kali ini kita tidak bisa berdiskusi terlalu detail tentang itu. Cuman kita mau seperti yang di Muqaddimah kemarin, salah satu contohnya adalah misalnya orang belajar bahasa Inggris, dan saya juga termasuk yang belajar bahasa Inggris, dan sampai sekarang tidak bisa bahasa Inggris gitu. Bayangkan ketika orang datang ke Pare itu 4 bulan, mungkin yang dihasilkan bisa lebih besar daripada orang belajar bahasa Inggris sehari-hari gitu. Bahkan orang ketika sudah belajar bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, itu untuk bisa paham harus les lagi gitu. Kalau dia harus les lagi, kenapa dia harus bayar guru bahasa Inggris di sekolahnya, buang waktu di sekolahnya, pulang nanti ada PR lagi, terus nanti ada ujian, dia harus ngulang pelajarannya lagi, dan toh dia itu nanti akan pahamnya itu ketika les. Ya tinggalkan aja itu sekolah dan dia di lesnya aja gitu. Karena di sekolah ada ijazahnya. Nah ini akhirnya jadi ijazahnya ini membuktikan bahwa sertifikasi di sekolah ini hanya sertifikasi belaka gitu. Tidak ada isinya. Kalau zaman dulu ulama mengatakan bahwa dulu itu ada ilmu, nggak ada ijazah. Setelah itu ada ilmu dan ada ijazah. Kenapa? Karena orang awam itu sulit membedakan ulama dan gak ulama gitu. Setelah itu di zaman kita itu ada ijazah, nggak ada ilmunya gitu. Ada dulu ada merek ada barang bagus, nggak ada mereknya. Setelah itu ada barang bagus itu kita lihat mereknya. Nah di zaman kita ada mereknya doang nih. Kalau misalnya kita makan makanan, itu yang kita makan mereknya gitu. Silakan nanti makan mereknya, itu bungkusnya segala macam, desainnya, teknologi marketingnya, itu nanti makan. Bukan isinya gitu. Isinya ya sampah misalnya, isinya sesuatu yang gak enak, sesuatu yang kurang bagus. Begitu juga dengan ijazah-ijazah ini. Ijazah-ijazah ini boleh ditambah dengan sertifikasi, license. Kalau di SMK penerbangan itu ada license A1, A4 dan lain sebagainya. Ada diplom ini, diplom itu, sertifikat, seminar, itu semuanya akhirnya jadi nggak ada maknanya dihadapkan dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Ya kalau gitu ya udah hapus aja itu semua, dan kenapa kita tidak belajar lebih serius untuk mempelajari isinya gitu. Ada seorang, saya dengar dari teman saya orang Swiss, dia mengatakan bahwa ada seorang peneliti gitu, ada seorang ahli pendidikan mengatakan bahwa kurikulum yang kalian pelajari ini, itu kalau misalnya disatukan, diringkas, itu bisa dipelajari hanya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun atau kurang dari 1 tahun gitu. Dan memang kalau misalnya kita lihat pelajaran dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 misalnya, itu matematikanya sebetulnya kalau dipadatkan itu bisa dipelajari dalam waktu 1 atau 2 tahun aja gitu. Karena itu
orang yang lulus dari SMA itu bukan pakar matematika. Kenapa? Karena sebetulnya matematika ini dipelajari oleh ilmuwan dalam waktu 2 tahun. Dan ini ya entah untuk apa dan mengapa dan sengaja tidak sengaja ini dibuat mengisi waktu selama 15 tahun tadi gitu. Ya bagi pemerintah mungkin ada tujuan tertentu, mungkin ahli pendidikan punya pilihan-pilihan tertentu, tapi bagi kita itu adalah umur gitu. Bayangkan umur kita buang, kita sia-siakan, kita biarkan untuk pelajaran yang bisa dipelajari selama 2 tahun. Dan tidak semua pelajaran yang kita inginkan. Dan tidak semua pelajaran yang kita butuhkan. Kita harus pelajarin 18 pelajaran, yang nggak tahu di antara 18 pelajaran tadi yang mana yang akan kita gunakan dalam kehidupan, yang mana yang tidak kita gunakan. Yang andai kita tidak pelajari hal itu, kita bisa pelajari hal yang lain. Nah ini kita dikaburkan, dibutakan dengan semacam disuasanakan bahwa orang yang sekolah itu sedang meniti kesuksesan, sedang meniti jalan yang benar dengan cara masuknya dengan pendaftaran, ada uang pendaftaran, ada berangkatnya pakai seragam, nanti ada ujian, ada suasana seremonial tadi, suasana tabu di hari udah kayak orang ibadah gitu, nggak boleh ditanya nih kenapa harus pakai seragam ini, nggak pakai seragam ini, kenapa harus masuk jam 7 pulang jam 3, kenapa harus ujiannya tiap semester. Itu nggak boleh ditanya, nggak boleh dikritisi, nggak harus diambil apa adanya. Kurikulumnya juga harus paket segitu, masuk dengan pelajaran-pelajaran yang itu ente butuh, ente nggak butuh, ente suka, ente nggak suka, harus dengan kurikulum yang sama, dengan cara penilaian yang sama. Kalau ente tidak bisa, maka ente itu orang yang gagal dalam akademis dan lain sebagainya. Dan setelah itu ternyata tidak menghasilkan apa-apa juga. Anak SMA coba lepas ke jalanan, bisa ngejual apa yang dia secara ekonomi ya. Akhirnya ada yang baru setelah itu jadi tukang tambal ban, jadi tukang bengkel, jaga toko. Kehidupan baru mulai di saat 18 tahun ke atas tadi. Nah ini sebetulnya sebuah kesia-siaan yang luar biasa gitu ya. Kalau emang di akhirnya jadi tukang penjaga toko, kenapa dia nggak jaga toko aja sejak umur 10 tahun gitu. Umur 10 tahun dia juga udah bisa baca, tulis, catat. Tinggal soft skill yang lain bisa hal dasar yang dibutuhin. Benar. Soft skill itu sebagai penjaga toko bisa dipelajari sambil berjalan gitu. Kalau di akhirnya cuma jadi karyawan marot-marot itu, nah itu kenapa dia harus segala macam, kalau kerja di mall jadi OB, jadi kerjaan rendahan, atau jadi buruh yang cuma lepet-lepet kardus segala macam, atau jadi kurir, apalagi jadi ojek online. Itu nggak perlu itu semua gitu. Kenapa dia tidak mulai dari umur 10 tahun, dia ambil SIM waktu itu, ya mungkin dia nabung lebih bermanfaat daripada membuang waktunya untuk itu semua. Dan kalau memang dipakai untuk belajar, mungkin waktu itu dia belajar matematika aja atau fisika aja, karena otak manusia ini tidak bisa ada ada sebuah syair atau permisalan di orang Mauritania, al-tau'aman la yalidani ma'an. Anak kembar itu, walaupun dia anak kembar, itu nggak bisa lahir bareng gitu, harus salah satu yang lahir duluan. Begitu juga ilmu gitu, ilmu nggak bisa dihasilkan bareng. Man ya'khudul ilma kullahu yudhayya'ul ilma kullahu. Kata ulama, orang yang menuntut semua ilmu saat itu juga dia akan kehilangan ilmu saat itu semuanya gitu. Kalau mau diambil semua akan kehilangan semuanya. Barang siapa yang man ghalaba al-ulum fi lailah ya taglibuhul ulum fi lailah walakinnahu bil ayami bil layali wal ayyam wa bisinin tawilah, atau kama qalu. Ada ulama mengatakan dinukil kalau nggak salah Syekh Abdul Fattah Bukuda di kitabnya, ya, orang yang mau ngalahin semua ilmu dalam satu malam, dia bakal dikalahin sama ilmu satu malam itu gitu ya. Tapi itu harus ayam wal layali, harus dengan hari-hari yang panjang, malam-malam yang panjang, begadang lagi, dan dari tahun yang panjang dia akan menghasilkan keilmuan seperti ulama-ulama terdahulu. Karena definisi ilmu ini kabur, maka orang kita tidak tahu mana orang alim,
mana orang tidak alim, mana orang pintar, mana orang tidak pintar. Karena orang akhirnya disederhanakan menjadi orang pintar itu ya ijazahnya seperti apa atau penghasilannya berapa. Padahal bukan itu ilmu itu gitu ya. Nah ini kita mungkin nih apa ya sisipan gitu, maksudnya istidrak tentang apa itu ilmu. Berarti sebelum kita maju ke itu semua. Berarti gini Bang Zia, kalau pendidikan hari ini yang didapat bukan menghasilkan seseorang yang berilmu, yang itu bermanfaat buat dirinya, tapi cuma ya semacam gimmick gitu aja. Bermanfaat buat dirinya itu ada ilmu, namanya ada al-ulum, ada hiraf dalam bahasa Arabnya. Ada ilmu, ada keterampilan. Pendidikan sekarang tujuannya keterampilan doang, bukan untuk ke ilmu. Ilmu ini disingkirkan, fokusnya pada keterampilan. Dan keterampilan ternyata tidak terampil juga yang dihasilkan. Itu permasalahan utamanya. Bahkan dia udah ninggalin agama, moral, segala macam. Ya tinggal teori-teori, menghafal sedikit teori-teori lah. Kalau di jurusan IPS misalnya, atau ada PPKN, atau PLKJ, atau pelajaran agama itu sangat sedikit. Itu tinggal sedikit itu aja. Dan dia sisanya sebetulnya fokusnya pada keterampilan. Setelah lulus jadi apa nih? Bisa desain, apa bisa manajemen, atau bisa komputer, atau bisa apa. Dan nanti masyarakat ngelihatnya bukan keterampilannya. Ini orang ahli misalnya sastra Jerman. Sastra Jerman mungkin nggak kepake di Indonesia gitu. Nggak jadi duit kalau bahasanya. Akhirnya masyarakat ini nggak ada ilmunya dia. Yang ada ilmunya siapa? Yang ngajar ilmunya adalah keterampilannya bisa dijual. Artinya patokannya uang. Nah maka itu harus jadi penting untuk membicarakan tentang definisi ilmu sehingga kita apple to apple ngebandingin pendidikan modern dengan ulama di masa lalu. Di masa lalu gitu. Dia kan ulama, dia mah pondok, saya mah nggak mau jadi Imam Ghazali, saya mah nggak mau jadi Imam Nawawi. Orang sehingga tidak tahu bahwa Imam Ghazali itu pribadi yang besar gitu. Imam Ghazali itu kalau bisa dibandingkan dengan Einstein, bisa dibandingkan dengan misalnya Newton dan lain sebagainya. Dan perbandingannya Imam Ghazali kalau misalnya ditaruh di timbangan, Imam Ghazali kan lebih berat. Kenapa begitu? Nah di sini baru kita harus tahu bahwa apa itu definisi ilmu, apa itu definisi ma'rifah, pengetahuan. Ketika kita tahu definisi itu, kita akan tahu bahwa yang dimiliki oleh ulama-ulama Islam itu jauh lebih besar daripada ilmu ulama-ulama barat atau bukan barat, ulama-ulama modern lah gitu. Durasinya udah bisa dibilang ini enggak, kalau kayak gini apa yang disebut dengan kompetensi hari ini tidak mencerminkan ilmu itu sendiri. Ilmu itu apa itu ilmu ini biar tidak berpanjang lebar, langsung aja ilmu itu adalah i'tiqadu syai' atau idraku syai' ala ma huwa alaih andalil. Ada 3 potongan itu. I'tiqadu syai' atau idraku syai'. Ada yang bilang bahwa itu meyakini sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Jadi mendapatkan itu lebih umum daripada melihat, mendengar. Jadi misalnya kalau misalnya kita mendengar, itu kita mendapatkan lewat jalur telinga. Kalau misalnya kita melihat, kita mendapatkan lewat jalur mata. Mendapatkan sesuatu pemahaman gitu, idrak itu mendapatkan sesuatu pemahaman atau meyakini sesuatu pemahaman alama huwa alaih, dan yang kita yakini itu di kondisi realnya, di kondisi nyatanya itu sesuai dengan apa yang kita yakini, andalil, dan dibangun dari dalil. Nah ini ntar ada ihtirazat namanya kalau di bahasa Arab. Kalau ini keluar dari kalimat ini benda apa aja, keluar dari benda ini al-mana. Jadi pertama meyakini atau mendapatkan sesuatu, memahami sesuatu, dan sesuatu tadi sesuai dengan yang ada di luar, yang ada di kita pahami. Misalnya kita bilang bahwa di situ ada air. Nah, kalau misalnya kita meyakini atau kita memahami bahwa di situ ada air, dan di situ beneran ada air, nah itu namanya ilmu. Kalau misalnya kita memahami ini di situ ada air, tahunya di situ nggak ada air, itu namanya bisa jadi waham, gitu, bisa jadi cuman salah kaprah, bisa salah paham dan lain sebagainya, atau bisa juga itu jahal, itu kebodohan gitu. Nah kebodohan itu bisa tidak tahu, bisa juga tahu, tapi pengetahuan itu salah gitu. Iya. Selama ini cara ngobatin bayi
kalau lagi panas dikasih kopi misalnya. Di kampung ada yang kayak gitu. Iya. Nah itu namanya jahal murakkab. Udah nggak tahu, so tahu lah kalau bahasa orang sekarang. Kalau orang nggak tahu ada bayi panas, nggak tahu dia obatnya apa, itu namanya jahal. Kalau misalnya dia udah bayi panas, ngobatinnya pakai kopi hitam lagi. Bapak-bapak aja bisa kencang-kencang lagi demam di minumin kopi. Di bayi bisa sekarat itu. Itu namanya jahal murakkab. Nah tapi andalil dibangun di atas dalil. Dia bangun di atas dalil itu apa ya? Dalil itu apa kalau bahasa ini nih? Jadi kalau misalnya penelitian itu harus ada bukti. Nah kalau inginnya dibangun di atas bukti. Kalau tidak di atas dengan bukti itu namanya sekedar ikut-ikutan. Atau misalnya kayak orang kita mengikuti dokter, bahwa dokter bilang sehari harus minum 8 gelas. Oh kita yakin tuh dan beneran manusia itu harus minum 18. Cuman bagi kita itu namanya taklid, itu namanya ikut-ikutan. Tapi bagi dokter tahu gimana penjelasannya, gimana dalilnya bahwa tubuh itu butuh 18. Nah ketika kita tahu ini dan yang dilakukan oleh para ulama itu adalah proses atau apa ya, menelaah ma'rifah, menelaah ilmu pengetahuan hakikat yang ada di dunia ini, maka kita akan tahu bahwa hakikat yang didapatkan, dipahami, diproses, dilihat langsung dengan mata kepala atau mata hatinya para ulama itu jauh lebih banyak daripada hakikat yang diproses oleh ulama biologi atau fisika atau sebagainya gitu ya. Dan semuanya ulama ya, kita bukan ulama. Nah maka proses pendidikan itu harus mencapai orang-orang seperti mereka gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah proses pendidikan kita ini sudah sampai ke mereka atau tidak gitu. Sejauh mana kalau misalnya kita tolak ukurnya finishnya itu adalah menjadi seperti mereka, proses pendidikan ini sudah sampai mana? Dan jawabannya proses pendidikan ini sama sekali tidak mendorong orang untuk mendekati hatta raihah. Kalau bahasa Arab itu sampai baunya aja nggak nyampe gitu. Jangan sampai ke situ ya, baunya aja belum sampai gitu. Itu sangat disayangkan gitu ya. Baik itu ilmunya keilmuan zahir, apalagi keilmuan yang lebih dalam dari itu. Nah apa bedanya ilmu zahir dan ilmu agama, ilmu wahyu dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah sekarang kita kembali ke kritisi sistem pendidikan kita tadi. Nah kita udah tahu bahwa sistem pendidikan kita ini tidak mencapai tidak ada di jalur yang benar-benar tepat lah. Kita bisa lihat secara zahir, secara mudah dari yang udah kita sebutkan tadi bahwa belajar bahasa Inggris, belajar matematika tidak menghasilkan ahli matematika, tidak menghasilkan orang yang jago bahasa Inggris. Apalagi jadi orang alim di bidangnya, jadi orang spesialisasi di bidangnya. Lalu kemudian saya ingin merefleksikan, memantulkan kritik yang ada di alam pikiran saya tadi dengan sesuatu yang ada di uji coba yang saya lakukan lah gitu. Itu saya masuk ke bagaimana ketika saya banting setir dari dunia sekolah umum, SD, SMP di negeri, SMK di SMK negeri juga, jurusan teknik, terus saya banting setir ke ilmu syar'i. Nah, sebelum bahas sampai ke bagian itu Bang Zia, ini menarik banget ya, tadi kita udah bahas tentang bagaimana dari satu tema besar tentang pendidikan, tadi kita tarik akar permasalahannya dari mana. Kalau yang selama ini kita gaung-gaungkan tentang pendidikan ternyata tidak menghasilkan apapun, tidak ada isinya, kompetensi baik secara ilmu atau keterampilan itu sendiri, semuanya jatuhnya jadi serba gimmick aja. Nah, untuk kita bisa lebih paham lagi tentang apa yang harus kita lakukan dengan pendidikan, dan tadi ada kata kunci selanjutnya adalah ilmu, teman-teman bisa saksikan di episode selanjutnya. Mudah-mudahan ini kita dapat faedahnya. Dari saya, Ardika, sama Bang Zia, kita cukupkan dulu di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.